Salam semangat. Kita ketemu kembali dalam materi PJJ IPA Fisika tentang usaha dan pesawat sederhana. Pada saat ini kita secara khusus akan membahas tentang bidang miring, katrol, dan roda. Bidang miring. Bidang miring biasanya digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat pemanfaatan prinsip dari bidang miring tersebut, seperti tampak pada gambar berikut. Ya, kalian sering melihat ada seseorang yang menaikkan beban ke atas truk atau ke atas mobil dengan menggunakan papan miring. Kemudian ada juga paku. Paku itu juga termasuk papan miring karena di ujungnya itu ada permukaan lancip yang berupa papan miring. Kemudian ada tangga, ada sekrup, ada pahat, ada kapak, ada pisau, ada mata bor. Itu semuanya termasuk pada bidang miring. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut apa saja yang terkait dengan pesawat sederhana khususnya bidang miring ini. Nah, perhatikan perhitungan matematis untuk bidang miring. Secara umum, bidang miring dapat dilukiskan ya sebagai berikut. Di sini ada sebuah beban atau benda yaitu F ya ditarik dengan gaya F menaiki papan miring sejauh S, di mana tinggi papan miringnya adalah H. Ya, maka secara matematis berlaku bahwa gaya kali jarak, ini perhatikan, kita masih ingat tentang rumus usaha kan? Rumus usaha itu kan ada gaya kali jarak. Gaya kali jarak di sini F kali S sama dengan berat kali ketinggian. Ya, gaya kali jarak sama dengan beban balok kali ketinggian. Nah, maka keuntungan mekanisnya bisa kita tuliskan W per F sama dengan S per H. Jadi keuntungan mekanisnya ini, keuntungan menggunakan bidang miring itu adalah dihitung dengan cara beban dibandingkan dengan kuasanya. Beban per kuasa sama dengan panjang papan miring dibagi ketinggian. Oke. Kemudian contoh soalnya. Seseorang akan menaikkan beban ke atas truk seperti tampak pada gambar. Hitung berapa gaya yang diperlukan dan hitung keuntungan mekanisnya. Oke, penyelesaiannya adalah keuntungan mekanis adalah W per F atau S per H. Maka ini tadi keuntungan mekanisnya 500N per F. Jadi tadi bebannya kan 500 ya. 500 dibagi F sama dengan S-nya tadi 3 per H-nya 1,5. Jadi 500N per F sama dengan 2. Atau 500N dibagi 2 sama dengan F. Maka F-nya adalah 250 Newton. Nah, sekarang berapa keuntungan mekanisnya? Km W per F. W-nya tadi 500, F-nya tadi 250, jadi 2. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Nah, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan latihan soal mari mencoba 2.2 nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis atau buku latihan ya. Nanti hasilnya kan kita cocokkan pada PJJ berikutnya. Jadi silakan kalian setelah ini bisa offline untuk mengerjakan soal-soal dari mari mencoba 2.2. Oke. Nah, namun sebelumnya kita akan lanjutkan dulu sedikit tentang katrol ya. Katrol ada beberapa jenis katrol, yaitu yang pertama ini, gambar pertama ini namanya katrol tetap. Kenapa katrol tetap? Karena letak katrol selalu tetap diam di sini. Katrol yang kedua adalah katrol bergerak. Kenapa dikatakan katrol bergerak? Karena kedudukan katrol ini bisa naik turun. Bisa naik, jadi dikatakan katrol bergerak. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk itu adalah katrol yang terdiri dari beberapa jenis katrol. Ini perhatikan, ada 1 katrol, 2 katrol, 3 katrol. Berarti dalam satu sistem katrol ini ada 3. Maka dikatakan
sistem katrol atau katrol majemuk. Oke, tadi yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol sistem katrol atau takal atau katrol majemuk ya. Ada 3 bagian. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang jika digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Kalian pernah melihat ini ya, pernah melihat katrol seperti ini pada sumur yang harus ditimba tuh. Ini adalah bebannya, ini kuasanya. Ini katrolnya ini berputar. Perhatikan di sini ada lengan beban. Lengan beban itu mana? Dari tali beban ini ke tumpunya. Ada lengan kuasa, mana lengan kuasanya? Dari ini tali kuasa ke penumpunya. Sehingga berlaku di sini, perhatikan. Lengan beban dan lengan kuasanya sama panjang kan, sama besar. Nah, sehingga berlaku persamaan F kali LF sama dengan W kali LW. Karena tadi lengan kuasa dan lengan bebannya ini sama panjang, ya karena jari-jarinya sama, maka pada katrol tetap berlaku gaya ini sama dengan kuasa. Dengan demikian katrol mekanis mempunyai keuntungan, katrol tetap mempunyai keuntungan mekanisnya satu. Keuntungan mekanis satu itu tidak memberikan keuntungan gaya. Jadi katrol tetap ini hanya berfungsi untuk memudahkan pekerjaan. Misalnya kalau kamu nggak punya katrol seperti ini, mau ngambil air di sumur, kamu harus nyemplung sumur dulu, baru membawa naik. Tapi kalau dengan katrol, kamu tinggal turunin embernya, nanti kamu tarik, airnya sampai di atas. Jadi prinsip pada katrol tetap adalah hanya memudahkan melakukan usaha, tetapi tidak mengurangi gaya. Oke. Nah, ini beberapa contoh penggunaan katrol tetap itu di sini. Tadi yang Pak Adi bilang, ini mengambil air dari sumur, itu menaikkan beban pakai katrol tetap, menurunkan beban pakai katrol tetap. Ini adalah salah satu contoh penggunaan katrol yang tetap. Ini. Sekarang kita masuk pada katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang dapat bergerak bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda. Jadi katrol ini bisa naik turun ya. Nah, ini gayanya di sini, ini bebannya di sini. Perhatikan lengan kuasa dan lengan beban. Lengan kuasanya adalah mana? Titik tumpunya itu di sini, karena ini tali ini diem, tali ini tidak bergerak, maka lengan kuasanya adalah dari tali ini menuju ke F, ini lengan kuasa. Lengan bebannya mana? Dari tali ini menuju lengan bebannya. Lengan beban itu yang bawah ini. Sini bebannya di sini, lengan bebannya berarti ini LW sampai garis ini. Perhatikan gambar. LW-nya ini setengah LF kan? Ini satu jari-jari ini diameter. Nah, ini nanti akan kita lihat apa pengaruhnya di sini. Rumus yang berlaku sama F sama kali LF sama dengan W kali LW. Karena LF-nya adalah 2 kali LW, perhatikan. LF-nya ini 2 kali LW. Lengan kuasanya 2 kali LW. Ya, berarti gaya yang diperlukan untuk menarik beban ini hanya setengahnya beban. Contoh misalnya bebannya 1000 Newton, maka menggunakan katrol bergerak hanya perlu gaya 500 Newton. Separuhnya ya, lebih kecil. Dengan demikian, keuntungan katrol bergerak itu adalah 2. Ya, keuntungan 2 itu artinya apa? Gaya yang diperlukan setengahnya dari beban. Nah, ini contoh-contoh penggunaan dari katrol bergerak seperti ini. Titik tumpunya justru di tali di sini, kemudian katrolnya bisa naik turun. Seperti anak ini juga sama nih, ini katrol bergerak. Ini dari sini dia bisa bergerak ke sini alatnya, ini tas yang mau dipindahkan. Oke, sekarang kita masuk pada katrol ganda atau majemuk atau takal. Katrol ganda merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang digunakan bersama-sama. Dengan menggunakan katrol berganda, keuntungan mekanisnya akan lebih besar. Keuntungan mekanis katrol dapat ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol bergerak atau menghitung banyaknya gaya yang bekerja melawan beban. Jadi terhitung jumlah talinya. Kalau perhatikan di sini gambar.
Talinya berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti katrol ini, sistem katrol ini mempunyai keuntungan mekanis 4. Kalau keuntungan mekanisnya 4 itu artinya apa? Kalau bebannya 400, maka gayanya hanya seperempatnya, yaitu 100. Kalau bebannya 100, maka gayanya hanya 25, karena seperempatnya. Jadi kalau katrol ganda atau majemuk itu tergantung jumlah talinya berapa. Kalau talinya 10 berarti sepersepuluhnya. Ya, seperti pada gambar ini. Supaya dia pengen ada talinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti gaya yang diperlukan oleh anak ini adalah hanya seperenamnya beban. Gitu ya. Oke. Keuntungan mekanis dari katrol berganda dirumuskan dengan Km sama dengan X atau Km sama dengan 2N. Dengan Km itu keuntungan mekanis, X itu banyaknya tali yang terhubung antara katrol atau banyaknya katrol bergerak. Kalau katrol bergeraknya 2 berarti keuntungannya 4. Gitu ya. Kalau katrolnya 4 berarti keuntungannya 8 dan seterusnya. Karena Km-nya sama dengan X atau Km-nya sama dengan 2N. Contoh penggunaan katrol bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sistem katrol ini ya. Ini ada di sini dan membuat benda yang diangkat itu jauh lebih ringan gitu. Nah, kemudian tugas kalian sekarang adalah mengerjakan soal mari mencoba 2.3 di buku modul IPA kelas 8. Nah, ini saya bacakan soalnya ya. Ales menimba air di sumur dengan menggunakan katrol tetap. Jika berat ember dan air 80 N, berapakah gaya tarik yang dikerjakan Ales? Nah, kamu harus ingat, kalau katrol tetap tadi keuntungan mekanisnya berapa? Nah, kamu bisa menyelesaikan soal nomor 1. Soal nomor 2, berapakah besar gaya F untuk menarik beban tersebut? Nah, ini katrol apa nih? Dilihat, jenisnya katrol apa ini? Kalau ini katrol tetap berarti keuntungan mekanisnya berapa? Nah, nanti kamu lihat di sini bisa kamu menghitungnya. Kemudian soal nomor 3. Jika berat beban tersebut adalah 120 N, berapa besar gaya untuk menarik beban? Perhatikan ini adalah katrol bergerak. Katrol bergerak itu keuntungannya mekanis berapa? Nah, coba ingat-ingat tadi, terus baru menyelesaikan soal nomor 3. Nomor 4, perhatikan gambar di samping. Nah, ini tentukan nilai gaya F untuk dapat menarik beban tersebut. Ingat, jumlah talinya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, kalau demikian, gaya yang diperlukan adalah, nah kalian bisa kerjakan nanti. Nomor 5, sebuah benda beratnya 330 Newton. Digantungkan pada sebuah sistem katrol berganda. Jika jumlah katrol yang bergerak adalah 3, berapakah keuntungan mekanisnya tersebut? Sistem tersebut. Hitunglah pula besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban sebesar 600 N. Perhatikan dalam perhitungan katrol berganda tadi, kalau katrolnya 3 berarti keuntungannya 2N, 2 kali jumlah katrol. Nah, kalau udah ketahuan keuntungan mekanisnya, kau bisa menghitung berapa besar gaya yang diperlukan kalau beban yang diangkat adalah 600 Newton. Ya. Kemudian sedikit lagi tentang roda bergigi. Roda dan poros merupakan suatu pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda yang berputar, yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Nah, ini beberapa contoh roda berporos. Ada roda setali, ya, ada roda sepusat, dan ada roda yang bersinggungan. Ya, tadi saya ulangi ya. Sebelumnya ada roda setali, roda sepusat, dan roda bersinggungan. Ya, demikian yang Bapak sampaikan PJJ kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.